Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut laporan kami tim AGM terkait Cloud Infrastructure Resilience Benchmark. Next. Jadi, kita masuk langsung ke dataset description, di mana di dataset description ini ada beberapa variabel terkait dengan konfigurasi arsitektur cloud dan sistem distribusi yang diuji pada beragam kondisi beban dan kegagalan. Next, kemudian kita masuk ke data reading, di mana di data reading ini kita melakukan ukuran data, tipe data, dan melihat apakah adanya pengecekan outlier, missing value, dan duplikat. Ternyata di sini juga data reading kami juga melakukan untuk melihat apakah konsistensi antara kategori data dan data kategorinya. Kemudian ini data readingnya juga menemukan kalau terdapat dua data duplikat, 17 kolom dengan adanya missing value dan beberapa kolom dengan outlier. Masuk ke data cleaning. Di data cleaning, di data cleaning kami mencoba membersihkan agar sesuai dengan apa yang ada di dataset. Next. Kemudian masuk ke exploratory data analysis. Untuk memori utilisasi, kalau degradasi terjadi ketika sistem berada di 60% dan threshold RAM usage-nya adalah 80%. Kemudian next, untuk dilihat kalau ada perbedaan performance arsitektur antara microservice dan monolith. Kemudian next, untuk sistem akan mulai mengalami degradasi sebesar 60,11% ketika critical traffic threshold-nya ada di 300 sampai 400. Next, tidak ada perbedaan waktu yang signifikan antara weekend dan weekday atau pola terjadi secara acak. Next, ini merupakan analisis deskriptif terkait stabilitas performa sistem dan kualitas infrastruktur jaringan. Next, ini adalah korelasi secara garis besar baik CPU maupun RAM itu tidak memiliki hubungan yang terlalu kuat dengan response time. Next, kemudian tidak ada perbedaan signifikan antara prosesor usage antara infrastruktur dan tidak perbedaan signifikan RAM usage dan infrastruktur. Next, kemudian di sini terdapat perbedaan signifikan respon time antara database tunggal dan database yang di atas satu. Kemudian untuk automatically adjusting, setiap peluang value itu lebih kecil terjadi ketika connection pool database tidak mengalami saturasi atau ketiga variabel mengalami bukan pada titik jenuh. Next, ini merupakan analisis deskriptif melihat interaksi operasi baca tulis dan lonjakan beban. Next, dan ini adalah kompleksitas sistem correlation with value rate, di mana di sini ada perbedaan signifikan antara itu. Kemudian ini adalah korelasi antara sistem desain dan health statusnya. Ada perbedaan pola di sini. Next, mungkin akan dilanjutkan oleh Ardian. Ini ke general data processing, mungkin bisa next saja. Ini adalah handling duplicate data untuk menghapus beberapa baris yang duplikat. Langsung next. Ini adalah handling missing value-nya pada data numerik dan juga data kategori. Next. Ini adalah handler encoder dengan beberapa contohnya dan juga ordinal encoder. Next. Lalu ada handling outliner menggunakan initialization dari 5% sampai 95%. Next. Lalu ada feature engineering menggunakan 6. Ini berikut contohnya. Next. Dan ini sisa contohnya. Next. Lalu ada classification model. Next. Ini adalah proses modelingnya. Next. Lalu ada handling imbalance-nya. Kita menggunakan dua. Yang pertama ada smooth tomek dan juga smooth. Next. Lalu untuk hyperparameternya di sini kita menggunakan random forest. Next. Lalu ini ada perbandingan hasil dari random forest smooth tomek dan juga disgradation plus smooth. Next. Selanjutnya regression. Untuk alurnya seperti berikut. Lalu jenis modelnya ada 4 yang dipakai. Untuk evaluasi model dilakukan untuk dua tipe. Yang pertama tanpa system state, jadi hanya dari fitur infrastruktur murni. Dan selanjutnya dengan system state. Jika dibandingkan, dilihat bahwa yang dengan system state memiliki RMSE lebih kecil yang dibandingkan dengan tanpa system state. Selanjutnya untuk model ketiga itu clustering. Jadi pada clustering ini kita menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama itu pure K-means dan yang kedua adalah pendekatan K-means dengan fitur ekstraktor KTBus. Ini untuk proses modelingnya sama seperti model-model sebelumnya. Kemudian ini untuk hasil pendekatan kami dengan K-means yang pertama, pure K-means. Jadi kita menggunakan 3 fitur yaitu net delay, retry flood, dan CB trigger. Dan dari visualisasi dapat kita lihat bahwa data mulai membentuk dua pola cluster yang berbeda. Jadi hal ini menunjukkan bahwa indikasi gangguan-gangguan tersebut
mengindikasikan adanya pola kegagalan operasional. Next. Nah, selanjutnya untuk pendekatan kedua kami yaitu K-means ditambah Cat-Boost sebagai fitur ekstraktor. Jadi Cat-Boost di sini digunakan untuk itu tadi ekstraktor fitur untuk menghasilkan representasi fitur yang lebih kompleks. Dan untuk K-means-nya sendiri itu untuk membuat inisialisasi K-means awalnya digunakan untuk sudah label sementara sebagai dasar training Cat-Boost tadi untuk mencari fitur-fitur mana yang terbaik gitu. Next. Nah, untuk hyperparameter tuningnya ini ada dua. Yang pertama itu hyperparameter tuning pada K-means modelnya. Jadi untuk hyperparameter tuning ini bertujuan untuk mencari nilai K yang optimal dari 2 sampai 10K. Dan untuk evaluasinya sendiri pada hyperparameter tuning ini kita menggunakan 4 metrik agar tidak bias pada satu metrik tertentu. Jadi ada siluet, nilai Kalinski-Harbas, dan nilai Davis-Bodin. Nah, ini untuk hyperparameter tuning fitur ekstraktor kita Cat-Boost dengan parameter-parameter tersebut. Next. Oke, ini hasil hyperparameter tuning kita dengan metrik evaluasi yang didapatkan sebagai berikut. Dengan jumlah kelas 0 sebesar 70% dan kelas 100 27% dengan kelas optimal sama dengan 2. Next. Nah, ini untuk hasil visualisasi clustering kami untuk yang normal itu tidak ada anomali. Next. Nah, ini untuk hasil clustering kami yang terakhir. Dengan siluet skor akhir kita memperoleh 0,2. Tidak menunjukkan performa yang cukup baik pada model clustering. Itu saja mungkin presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian.